Kembali di News on the Spot pemirsa, selama pengerjaan Simpang Susun Semanggi, saat ini 6 jalur di Semanggi telah ditutup. Pengerjaan proyek jalan yang diharapkan dapat mengurai macet di dalam kota Jakarta ini terus dikebut. Lalu pantauan kondisi terkini di Semanggi seperti apa? Sudah ada rekan Sadrina Evanalia dan juru kamera David Siberani dan pilot drone Rizky Andrianto yang akan mengupdate informasinya untuk Anda. Sadrina, bagaimana dampak penutupan jalur cepat ini menurut pantauan Anda sejak pagi tadi? Kalau menurut pantauan kami sejak pukul 8 pagi tadi hingga saat ini dampak dari penutupan jalur cepat dari arah Cawang menuju Blok M ini terpantau padat di jalur lambatnya. Mungkin bisa dilihat di belakang saya ini ataupun di samping saya ini, kameramen saya bisa menjelaskan ataupun menggambarkan di sini di jalur lambat dari arah Cawang menuju Blok M. Ini terjadi antrian yang cukup panjang dari depan kantor Polda Metro Jaya ataupun dari tepatnya pintu tol keluar Senayan ataupun Semanggi. Kemudian ini juga mengarah ke arah Sudirman. Bukan hanya dikarenakan penutupan jalan saja, tapi ini juga adanya pertemuan arah dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Blok M di jalur cepatnya. Sehingga ini menyebabkan kepadatan yang cukup banyak untuk kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dan ini pun terkait dengan peningkatan volume kendaraan yang terjadi sejak pagi tadi, Carlos. Sementara itu, terkait dengan penutupan jalan ataupun jalur cepat dari arah Cawang menuju Blok M ini pun terkait dengan pembangunan Simpang Susun yang saat ini sedang dikerjakan. Jalur cepat memang digunakan untuk proses pembangunan dan juga memperlancar jalannya proyek dari Simpang Susun. Tadi kami memantau di dalam sana, mungkin bisa dilihat juga kalau di belakang saya, ini ada 3 alat berat yang digunakan. Dan juga ada 1 alat bor tanah begitu yang sudah dioperasikan sejak pagi tadi. Kalau bukan hanya dari penutupan jalur cepat dari arah Cawang menuju Blok M, tapi juga ada 2 jalur lainnya yang sudah ditutup. Jalur cepat dari arah Cawang menuju ke Blok M ini sudah ditutup pada kemarin 26 Juni 2016. Sementara untuk jalur cepat dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Cawang sudah dilakukan terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 6 Juni 2016 yang lalu. Sementara satu lagi jalur cepat yang juga sudah ditutup adalah dari Blok M menuju ke Grogol Sleepy yang sudah ditutup sejak tanggal 6 Juni 2016. Dan kalau memang penutupan ketiga jalur ini diprediksi akan memakan dan juga diberlangsungkan selama 1 tahun ke depan atau hingga akhir 2017 sampai dengan Simpang Susun Semanggi ini terbentuk ataupun jadi, Carlos. Iya, 1 tahun ke depan ini hal yang cukup menyulitkan untuk kita, bahwa kita tahu ini adalah jalur yang sangat vital. Lalu apakah ada alternatif jalan atau mungkin antisipasi seperti apa yang disiapkan mungkin melalui rekayasa lalu lintas oleh Polda Metro Jaya dan Dirlantas dan juga ada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sadrina? Ya, kalau dari Ditlantas Polda Metro Jaya maupun dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta memang sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas ataupun jalan alternatif bagi Carlos dan juga bagi pengendara lainnya yang akan menuju ke Sudirman ataupun Blok M dari arah Cawang. Ini bisa langsung masuk ke kawasan SCBD, kemudian keluar di dekat ataupun keluar di Sudirman di depan halte Transjakarta Polda Metro Jaya, atau jalan satu-satunya adalah melewati jalur lambat yang berada di kawasan Semanggi ini. Kalau tadi kami juga memantau bahwa beberapa para pengendara ini cukup kebingungan terkait dengan adanya penutupan jalan. Mereka mengaku bahwa memang sudah mengetahui dari media, namun mereka tidak melihat adanya sosialisasi ataupun papan-papan pengumuman terkait dengan penutupan jalur cepat dari arah Cawang menuju ke Blok M. Dan diharapkan memang adanya sosialisasi yang lebih dari pihak Ditlantas Polda Metro Jaya dan juga dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sementara itu, kalau dari revitalisasi Simpang Semanggi ini telah dimulai sejak April yang lalu, Pemprov DKI Jakarta berharap pembangunan ini dapat mengurai kemacetan di jalan-jalan utama Jakarta. Nantinya tidak ada pertemuan antara pengendara dari Jalan Gatot Subroto
Dan dari Jalan Sudirman di kolong jembatan yang kerap membuat lalu lintas tersendat dan para pengendara mobil dari arah Cawang dapat langsung belok ke Semanggi menuju ataupun dari arah Slipi dapat langsung belok ke Semanggi. Dan bila ingin menuju ke arah Blok M melalui flyover yang berbentuk lingkaran. Dan seperti apa bentuk dari Simpang Susun Semanggi ini? Berikut kita simak liputannya, Carlos. Kalau memang cukup lama untuk para pengendara dan juga masyarakat Jakarta untuk bersabar ketika harus menghadapi kemacetan selama 1 tahun ke depan. Dan memang tentunya diharapkan dengan adanya nantinya terbentuknya pembangunan Simpang Susun ini dapat mengurangi kemacetan di kawasan Semanggi dan khususnya di ibu kota Jakarta. Demikian, Carlos. Iya, butuh sinergi dari berbagai pihak. Pertama adalah kesabaran dari pengguna jalan dan tentunya kehadiran dari petugas untuk mengurai kemacetan di sana. Terima kasih Sadrina atas informasinya dari Semanggi.